Salam inspiratif. Welcome to my channel. Baik Bapak Ibu, Bendara Bos dan tim dari Bos dari Sabang sampai Merauke. Baik, hari ini saya akan sedikit bermain hitung-hitungan teman-teman ya, karena ini mungkin sedikit masukan juga untuk tim pengembang bahwa ketika di Sipla dengan di Arkas itu terjadi selisih pajak, sehingga sekolah itu bingung bagaimana cara pem-BKU-an anggaran tersebut. Ya, mungkin di versi 4-nya itu pajak itu dipotong langsung. Namun kendala yang kayak sekolah hadapi adalah di Sipla itu harganya belum termasuk pajak. Ya, di Sipla itu belum termasuk pajak, masih kelihatan harga pokok. Nah, pajak itu dipotong oleh pihak mitranya. Nah, kendalanya di Arkas adalah kita harus menginput barang tersebut sudah termasuk pajak. Nah, ketika volumenya bisa dibagi, itu gampang, aman, tidak ada masalah. Namun, ketika harga yang tertera di Sipla ketika dibagi dengan volume yang ada kita anggarkan, itu menimbulkan angka koma, mungkin ke koma 21, tidak menemukan angka genap. Nah, itu yang menjadi kendala sekolah dalam penginputan di aplikasi Arkas ini. Nah, jika teman-teman mengalami hal yang senada dan sebagainya, karena banyak sekali pertanyaan di kolom komentar menanyakan hal tersebut, maka kita akan coba bahas itu teman-teman ya. Kita akan coba bahas itu supaya teman-teman itu lebih gampang, karena emang agak sulit memasukkan harga termasuk pajak yang tidak bisa dibagikan volume yang kita anggarkan. Nah, saya kan sudah buat simulasinya teman-teman. Nah, ini bisa dipakai referensi teman-teman ya jika mengalami kendala seperti itu. Nah, ini teman-teman saya sudah buat sedikit simulasi buat teman-teman. Mudah-mudahan membantu ya. Yang pertama, harga Sipla, ini harga Sipla ya, ini catatannya. Kemudian ini, jika volumenya 1, nah dimasukkan harga di Sipla sudah termasuk pajak. Artinya jika emang volumenya 1, harganya berapapun gampang ya, berapapun harga di Sipla teman-teman tinggal input aja, sehingga jika volume 1 itu aman, asalkan harga di Sipla itu harus di bawah harga satuan di Arkas. Artinya emang di sini anggarannya 10 juta ya, di Sipla harus maksimal 10 juta, jangan ada di atas itu. Ya, jika ada di atas itu, teman-teman lakukan negosiasi sampai harganya di Sipla itu di bawah harga di Arkas. Harus. Kalau di atas Arkas, teman-teman tidak bisa meng-SPJ-kan jadinya. Lakukan nego. Kalau nggak disetujui dari nego, cari rekanan lain. Jika tidak bisa emang harganya mahal, teman-teman terpaksa lakukan pergeseran untuk me-up harga supaya bisa di BKU-kan. Nah, yang kedua adalah volumenya lebih dari 1. Nah, kemudian ya karena volume lebih dari 1, harganya itu disesuaikan dengan harga satuan yang sudah termasuk pajak. Ya, ntar kita akan simulasikan teman-teman ya. Gimana jika volumenya lebih dari 1? Nah, harga di Sipla itu genap atau tidak genap. Nah, terus catatannya adalah kita akan memakai hitungan jika tidak menemukan harga genap ya. Itu. Nah, kita akan melangkah ke kasus yang kedua ini. Ya, yang kasus pertama mungkin tidak jadi masalah, aman teman-teman, aman. Cuma ini teman-teman, banyak sekali kendala, apalagi jika ada belanja terkait dengan ATK, ada yang sebagainya. Kita akan melangkah ke kasus yang pertama, belanja volumenya lebih dari 1 dan barang yang dibeli itu 1, itu pertama lo. Barang yang dibeli itu sama. Itu kasus yang kita akan bahas. Dianggap ini kasus pertama, ini kasus kedua. Ya, kasus kedua adalah volume lebih dari 1 dan harga yang dibeli itu sama. Oke, ini contoh. Di Arkas itu harga barangnya, anggap kita beli kertas itu. Harga beli kertas harganya di 25.000 contoh ya, dengan volume 20. Nah, di Sipla itu harganya ternyata di 23.000. Nah, ketika harga 23.000, sehingga
Dengan beli 20, teman-teman dengan pajak 11%, itu totalan yang terjadi adalah total harga menjadi 510. Berarti teman-teman jika seperti ini dengan anggaran 500.000, harganya di Siplak itu melebihi dari di Arkas. Apa harus dilakukan? Lakukan negosiasi teman-teman. Setelah dihitung 510, berarti saya harus mundur belanja. Jangan belanja dulu, jangan ditekan oke, jangan. Teman-teman akan ribet nanti di Arkas. Kalau harus seperti ini, teman-teman lakukan nego. Negonya mungkin menjadi 21.000 di nego ya. Nah, menjadi 21.000. Kita nego 21, sehingga jika di Arkas akan menjadi 466.200. Masih di bawah 500, berarti aman. Ya, masih. Jika teman-teman bisa nego segini, kalau tidak silakan sesuaikan harganya supaya tidak melebihi dari 500.000 anggaran. Karena di Arkas kita anggaran adalah harga sudah termasuk pajak. Ya. Nah, ketika seperti ini, berarti teman-teman cara inputnya di Arkas tinggal harga yang sudah termasuk pajak ini. Harga yang sudah termasuk pajak ini, teman-teman adalah dibagikan sejumlah volume. Nah, ini bagi volume ke 20. Ya, berarti ketemu angka genap ya. Ini angka genap, namanya angka genap yang tidak ada komanya. Berarti teman-teman tinggal input di Arkas adalah harganya 23.310 ya, sehingga harganya akan menjadi 466 dan ada sisa di Arkas lagi berapa jadinya. Berarti teman-teman di Arkas akan ada sisa uang lagi ini ya, nanti akan masuk di perubahan ataupun teman-teman akan silakan itu. Jika menemukan angka genap ya, kadangkala itu di Arkas tidak menemukan angka genap, mungkin saya akan sedikit ini angka harganya mungkin 21.530 gitu, contoh ini ya. Sehingga yang terjadi adalah ketika teman-teman bagi ini bagi 20, berarti teman-teman akan menemukan angka seperti ini. Wow. Nah, kalau ini diinput, teman-teman otomatis tidak akan ketemu angka genap. Ya, akan menjadi harganya tidak akan pas segini, tidak sesuai dengan rekening koran yang kita transfer. Nah, untuk solusi seperti ini teman-teman, gimana caranya? Ya, yang pertama teman-teman silakan cek volume. Volumenya 20, berarti teman-teman harus nginput 2 kali teman-teman ya, nginput 2 kali. Terpaksa teman-teman nginput 2 kali jadinya. Ya, input 2 kali, nanti akan ada notifikasi bahwa ada pemecahan nota dan sebagainya, ya nggak masalah. Terpaksa karena kalau ini dibagi 20 itu nggak bisa, ada masalah teman-teman. Ya, nanti kita akan praktekkan di Arkasnya, namun setelah disetujui teman-teman. Ya, setelah disetujui RKS perubahannya. Nah, pertama kita harus input volumenya 19. Ya, volume 19 dengan harga ini digenapkan. Berarti teman-teman sama dengan 19 akan dikalikan harga yang genap dulu, 23.898. Nah, akan ketemu angka seperti ini. Nah, kurangnya berapa? Nah, teman-teman silakan sama dengan harga keseluruhan dikurang ini. Nah, harga 23.000 ini silakan anggarkan lagi 1 ya, dengan harga ya ini 23.904. Nah, ketika nanti dijumlahkan, jumlahkan otomatis harganya itu sama dengan ini ya. Artinya harga yang tertera di sini itu sama dengan yang ini jadinya. Nah, ada sama itu. Nah, terpaksa teman-teman ginikan ya, teman-teman ginikan supaya menemukan angka yang setara dengan ini. Sorry, kok beda ya? Sorry ya, kok ini sorry ini ya. Ya, setara dengan ini dengan ini sama. Dengan cara ya, satu harganya segini, yang satu harganya lebih besar. Nanti jika ada pemeriksaan, ya sampaikan keluhan dari aplikasi ini memang seperti ini adanya, sehingga teman-teman
terpaksa ini mengeluarkan 2 dengan harga segini, sehingga biar total gini. Untuk penguatan, teman-teman boleh membuatkan berita acara bahwa adanya selisih penginputan pajak di Arkas terkait dengan pembelian barang sudah termasuk pajak di Sipla. Itu teman-teman, jika menemukan kasus yang ini pun jika volumenya sama teman-teman ya. Jika volume sama harga yang dibeli itu sama, terpaksa kita pecah 2 seperti ini, terpaksa. Nah, khusus kasus yang ketiga teman-teman, kasus yang ketiga adalah ketika kita beli ATK misalnya, membeli ATK. Nah, ketika beli ATK kita kan beli barang banyak, yaitu beli pulpen, beli penggaris, beli penghapus, apalagi beli dan lain-lain. Nah, ini yang kita beli. Nah, terus ketika kita bagi harganya yang termasuk pajak itu per pulpen, itu sama kembali ke kasus yang ini ya. Silakan bagi harga barang per satuan ini, pulpen berapa dan sebagainya. Nanti ada barang yang terakhir, itu tugasnya adalah menyeimbangkan harga. Nah, ini anggap terakhir itu adalah pensil. Nah, pensil ketika harga ini merupakan harganya itu tidak genap, anggap harganya adalah 3.000. Setelah termasuk pajak itu ya, anggap 2.990,30. Nah, gitu semua. Kemudian yang ini harganya menjadi adalah 2.908,80. Nah, gitu contoh dan sebagainya. Nah, ketika harga ini muncul pembagiannya per item, berarti teman-teman terpaksa yang diinput di atas adalah harga ini, harga yang di depan ini ya, 2850. Kemudian yang ini juga sama diinput, yang di belakang jangan diinput. Nah, nanti tugas pensil inilah menjadi hero menjadi pahlawan nanti sebagai penyeimbang harga. Nanti harga pensilnya ini koma-koma ini nanti akan dijumlahkan, nanti berapa harga ATK-nya, total belanja berapa jumlah harga belanjanya, kemudian selisih lagi berapa, mungkin selisih lagi Rp23. Nah, gitu, Rp23 selisihnya. Berarti pensilnya ini nanti adalah sama dengan harganya anggap 2.340 ya. Dia terpaksa kita ditambahkan dengan selisih harga ini ya, selisih sehingga nanti yang aneh adalah si pensil ini. Nanti si pensil ini akan harganya tidak sesuai lagi Rp23 karena dia yang tugasnya itu menjadi hero mengambil sisa-sisa akhir itu ya. Karena soalnya gini, kalau itu tidak digitukan, teman-teman nanti tidak akan sama antara Arkas dengan Siplah, dan rekening keuangan tidak akan sama. Sehingga setelah saya pikir-pikir, ya terpaksa kita pakai konsep ini sampai adanya Arkas versi 4 yang bisa menyempurnakan atau mensinkronisasi antara Arkas dengan Siplah. Kalau dulu kan enak teman-teman. Kalau dulu harga di Siplah adalah harga sudah termasuk pajak, sehingga penginputan di Arkas dengan Siplah itu udah sama, udah ngecut. Karena Arkas kita menganggarkan sudah termasuk pajak, di Siplah juga sudah termasuk pajak. Namun sekarang dengan adanya PMK aturan terbaru bahwa pajak itu dipungut oleh pihak mitra, sehingga yang muncul adalah harga pokok di Siplah. Nah, pajak itu ditambahkan di sana, di luar dari harga pokok tersebut, sehingga ketika kita bagi per item itu ya tidak menemukan angka genap. Ya kalau ketemu itu aman. Kalau ketemu angka genap tidak ada komanya berarti aman, terkendali. Ya, namun ketika menemukan harga yang tidak bisa dibagi, mungkin setelah dibagi pulpen 11% segini dibagikan jumlah volume, ya muncullah harga 0,30, 0,90 seperti ini. Ya,
Kalau ini kita input di Arkas, no, tidak bisa. Ya, terpaksa kita input harga pokok doang ini, ya ini. Nah, harga pokok. Kita input harga pokok. Nanti si pensil akan menjadi hero, menjadi penyelamat harga. Atau yang kedua, teman-teman bisa pakai konsep up down. Artinya jika ini anggarannya sama ini selisih 1, teman-teman bisa ini di up, ini di down. Nah, seperti itu juga bisa. Itu pun jika volumenya sama ya. Jika volumenya beda, itu juga tidak bisa pakai sistem up down, itu nggak bisa. Sehingga ya cara yang paling gampang adalah ya kita input harga pokoknya, harga pokok kita input, kemudian nanti dihitung. Setelah barang dihitung, termasuk juga pensil dihitung, kemudian selisih dari harga belanja berapa gitu. Oh, selisihnya dari lagi Rp23. Nah, Rp23 ini ya teman-teman silakan masukkan si pensil ini, si hero, ataupun nggak harus yang paling bawah ya, teman-teman bisa pilih mana aja yang teman-teman jadikan hero untuk membalancekan anggaran. Muncul baru nih, ini muncul baru di dunia Bandara Bos, ada menjadi barang hero penyelamat. Itu muncul di channelnya Guru Inspiratif. Oke teman-teman, sedikit informasi ya, mudah-mudahan membantu teman-teman ya, karena ini banyak sekali pertanyaan dan sistem Arkasnya belum mengakomodir hal tersebut, sehingga saya mencoba menganalisis cara ini yang paling mendekati kita. Karena terkendala di aplikasinya ya, ini sementara pakai solusi. Nah, kembali lagi ke kasus yang kedua tadi, untuk penguatan ini teman-teman jika masih ragu bendaharanya, takut salah, nanti dibilang korup dan sebagainya, teman-teman silakan buatkan berita acara lagi, sehingga kepala sekolah itu bertanggung jawab mutlak atas permasalahan ini ya, atas juga sepengetahuan kepala sekolah. Ya, kita bakal berita acara bahwa ada perbedaan selisih penginputan barang yang sudah termasuk pajak di Siplah di Arkas itu tidak sesuai dengan harga yang di Siplah, tidak bisa diinput. Silakan pakai bahasa literasi sendiri ya, intinya supaya tahu nanti jika ada pemeriksaan nantinya. Ini tujuan berita acara sebenarnya gini, seumpama nanti apa ibu bendahara berhenti jadi bendahara, mungkin mutasi dan sebagainya, kemudian lagi 2 tahun itu ada pemeriksaan bos ke sekolah Pak Ibu. Nah, bendahara baru dia tidak akan tahu kok bisa diimpor segini, kenapa, sehingga supaya bendahara baru nantinya itu gampang untuk menjelaskan kepada pemeriksa ya, berita acara inilah yang akan menguatkan, oh dulu 2 tahun lalu ataupun 3 tahun lalu itu ada kasus seperti ini, oh ini loh yang diambil solusinya gitu. Itu sih sebenarnya supaya penguatan bendahara baru terkait dengan kasus yang lama. Kalau tidak dibuatkan berita acara, kelemahannya adalah teman-teman akan kebingungan, dulu kok bisa ya, kenapa ya gitu, akan bertanya-tanya. Apalagi ya kemampuan mengingatnya itu lemah ya, dibuatkanlah berita acara penguatan dan juga sebagai catatan bahwa ada kasus seperti ini loh 2 tahun lalu ataupun 3 tahun lalu seperti itu. Oke, sekian informasi yang mungkin saya bisa bagi ya kepada teman-teman, supaya teman-teman memahami sedikit masalah di Arkas, supaya kita tidak bingung. Apalagi bendahara sekarang kalau nggak ada win-win solution, baik itu dari dinas ataupun dari teman, itu kadang-kadang stres sendiri, bingung, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya kan? Sehingga ya inilah sedikit membagi. Oke, sekian dari saya. Nanti video berikutnya kita akan lagi beberapa masalah. Teman-teman jika ada masalah apapun bisa di kolom komentar ya. Kita akan coba carikan win-win solution untuk teman-teman. Mungkin ini bukan dari kementerian ya, ini dari pribadi saya, supaya teman-teman tidak bingung dalam pemecahan masalah-masalah seperti ini. Oke,
Jika ada solusi lain teman-teman, mungkin ada solusi yang baik lagi, silahkan di kolom komentar juga diisi, bang saya solusinya seperti ini bang, gitu. Sehingga ada hal-hal yang baru yang kita bisa pelajari bersama. Oke, salam inspirasi.